Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kelompok penyokong. Apakah ada kekuatan kelompok-kelompok penyokong di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat 20 mengatakan, "Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Injil Matius 27 ayat 20 hingga 26. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus diadili di hadapan Pilatus. Sebuah ilustrasi. Pada masa pemerintahan Pol Pot di Kamboja, pernah terjadi pelaksanaan hukuman ngeri sadis terhadap sepasang remaja di sebuah kampung. Seorang pemuda bercerita bagaimana semua orang, termasuk dirinya, saat itu bersorak-sorak memberi semangat kepada para pelaksana hukuman. Bertahun-tahun kemudian, pemuda ini heran bagaimana mereka atau kelompok ini dengan mudah digerakkan untuk berbuat demikian. Saudara, kembali kepada bacaan kita pagi ini tentang Yesus di hadapan Pilatus. Ini mengingatkan kita bagaimana sebuah kelompok, bagaimana orang banyak atau sekumpulan orang banyak pada waktu itu di hadapan Pilatus menuntut hukuman mati untuk Yesus. Di antara orang banyak itu pasti ada yang tidak mengenal Yesus secara pribadi. Sebahagian lagi bahkan mungkin ikut merayakan dan memuji Yesus beberapa hari sebelumnya. Kita boleh baca dalam Matius 21. Namun secara umum saudara, mereka tidak mempunyai sebab, alasan untuk menuntut hukuman itu. Tetapi para pemimpin agama menggerahkan, menghasut kumpulan ini sedemikian rupa, sehingga bukan sahaja mereka bertindak tidak rasional dengan meminta pelaksanaan hukuman salib kepada Yesus, mereka juga bersedia menanggung hutang darah dari hukuman ini. Ayat 25. Saudara, apa pengajaran? Apa yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita bila mana kita membaca cerita Yesus ini? Secara umum, secara alami, sesebuah kumpulan orang memang mudah diprovokasi sehingga bertindak tidak rasional. Karena itu jika Anda adalah seorang pemimpin sesebuah kumpulan, apakah itu di kampung, di pejabat, atau dalam sebuah parti politik, hati-hatilah dalam menggerakkan penyokong ini. Jangan bakar emosi mereka hingga tidak boleh dikawal. Jika itu terjadi, banyak hal buruk yang boleh berlaku dan Anda harus bertanggung jawab. Itu makanya pimpinlah mereka dengan bijaksana. Arahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk menjadi sebuah kelompok yang boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain, apalagi menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar kita mempunyai kekuatan, kemampuan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok atau menjadi ahli kelompok yang sentiasa semangat untuk melayani sesama, bukan menghasut, tetapi menjadi alat Tuhan
di dalam melayani Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk menjadi sebuah kelompok yang boleh menjadi alat Tuhan, saluran berkat pada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.